Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Setelah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada sore hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Mari kita mengawali dengan menaikkan satu pujian Sungai Sukacitamu. Memuji kami kali ini. Mari kita Anggur suka kita
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua penyertaan, pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Engkau, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami hendak menyampaikan semua pergumulan-pergumulan dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan untuk menjawabnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih, rahmat dan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, RT, RW, kepala desa. Engkau menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Presiden Jokowi yang hari-hari ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di kota Roma, Italia. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Tibakan Bapak Presiden Jokowi di tanah air dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda di belahan dunia ini dan juga masih melanda di bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau melenyapkannya sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik, dengan wajar, dengan normal. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk rekan kami, saudara kami, sahabat kami, dan jemaat Tuhan yang mungkin terpapar virus COVID-19 yang sekarang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya. Jikalau Engkau berkenan, mereka boleh sehat, boleh kuat, dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan para medis yang ada, perawat, para dokter, dan juga para sukarelawan. Engkau menyertai dan memberkatinya. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang belajar di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian. Demikian juga semangat belajar yang baik bagi anak-anak-Mu ini. Daya adaptasi yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu dimampukan oleh Tuhan, boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk semua dana, semua biaya yang diperlukannya. Kiranya Engkau berkenan untuk menyediakan dan mencukupkannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat anak-anak-Mu. Engkau memberikan belas kasih kepada anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali sehat, kembali kuat, bahkan pemulihan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk Ibu Sikrisnio, Ibu Swan, Ibu Patmi,
Ibu Masya, Ibu Tati, Ibu Minawati, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, demikian juga Mbak Nana. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melawat anak-anakmu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkatinya. Engkau memberikan keberhasilan dan juga keberuntungan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana Ibu Sumi yang akan memulai bekerja di daerah Kota Rembang. Engkau juga menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Dian Kristiawan ya Tuhan, yang akan menghadapi proses tahap berikutnya di dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati. Doa kami Tuhan, biarlah Mas Dian Kristiawan boleh diterima sebagai pegawai negeri sipil. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupkannya. Engkau memeliharakan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga dari jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau melawat mereka, Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, kerukunan dan juga kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah sebentar dari pertengahan dan pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya dan Engkau memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Kepada yang bertugas silakan maju ke depan. Dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersatu di dalam firman. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas semua rahmat kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menguruskannya, sehingga persembahan Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bangga Yesus atas segala
Mari kita bersatu dan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena darah-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan hidup kami, dan dengan darah Kristus juga yang memperbarui kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan juga damai sejahtera. Firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka pintu hati kami saat sore hari ini untuk meletakkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Kiranya Engkau memampukan kami semua untuk dapat melakukan, mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dan ayat 23. Roma pasal 6 ayat 22 dan ayat 23. Saya akan membacakan ayat yang genap dan saudara membaca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup suci, mengapa tidak, adalah tema khotbah sore hari ini. Hidup suci, mengapa tidak? Seringkali kita mendengar ungkapan seperti ini, saudaraku. Aku manusia biasa yang lumrah berbuat dosa. Menungso iku menus-menus kebak dosa. Artinya manusia itu penuh dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan tersebut menandaskan bahwa manusia itu tidak dapat hidup bersih. Manusia itu tidak bisa hidup benar. Manusia itu hidupnya tidak dapat hidup dalam kesucian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita setuju dengan ungkapan tersebut, saudara? Apakah kita setuju dengan ungkapan tersebut? Rasul Paulus menyampaikan gagasannya bahwa orang percaya, saudaraku, dapat hidup bersih. Orang percaya dapat hidup benar. Orang percaya dapat hidup dalam kesucian. Orang percaya dapat untuk tidak harus berbuat dosa. Ini gagasan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat
yang ada di kota Roma pada saat itu, saudara. Jika kita membaca dan mengamati keseluruhan kitab Roma, saudaraku, kita akan menemukan beberapa data. Yang pertama, saudaraku, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelum bertobat namanya Saulus. Pekerjaannya menganiaya jemaat Tuhan pada saat itu. Tema utama dari kitab Roma, saudaraku, ada berapa pasal ya kitab Roma? 16 pasal, ya. Dari 16 pasal itu, kalau diperas, tema utamanya adalah orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena iman. Kita bisa membaca pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Itu tema utama kitab Roma. Sedangkan konteks dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 23, Rasul Paulus ingin menyampaikan gagasannya bahwa orang percaya akan hidup bebas dari kuasa dosa. Orang percaya akan hidup bebas dari kuasa dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam konteks dekatnya, di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dan ayat 23 yang tadi kita baca bersama-sama, Rasul Paulus ingin mendorong, ingin memotivasi orang percaya supaya tidak berbuat dosa lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendorong kepada jemaat mula-mula yang ada di kota Roma untuk tidak lagi berbuat dosa dalam kehidupan. Demikian juga Rasul Paulus mendorong saya dan saudara, mendorong kita semua untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada beberapa alasan, ada beberapa dasar mengapa orang percaya supaya tidak berbuat dosa lagi. Apa alasannya? Apa dasarnya orang percaya tidak berbuat dosa lagi? Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan sungguh. Orang percaya sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Orang percaya sudah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa, tetapi kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Perhatikan kata setelah. Kata setelah, saudara, adalah kata yang menerangkan sebuah peristiwa, sebuah pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Jadi saudaraku, dimerdekakan dari dosa ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan wacana, bukan hanya rencana, bukan hanya janji-janji, tetapi sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama perhatikan, kalau pekerjaan Allah memerdekakan orang percaya dari dosa sudah selesai,
dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus mau hidup di dalam kesucian, hidup yang benar, hidup yang bersih. Hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, dan semua perbuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan yang kedua supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Orang percaya dijadikan hamba Allah. Amin. Orang percaya dijadikan hamba Allah. Saya dan saudara dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba. Rasul Paulus, saudaraku, ingin membandingkan posisi orang percaya dengan orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikontraskan oleh Rasul Paulus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dijadikan hamba Allah. Dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hidup di bawah kuasa dosa, hidup diperhamba dengan dosa. Kontras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara adalah hamba Allah, mari kita mengerjakan hidup ini dengan benar, mengerjakan hidup ini dengan bersih, mengerjakan hidup ini dengan penuh kesucian. Kita adalah hamba Allah, bertanggung jawab kepada Allah Sang Tuhan kita. Alasan yang ketiga, jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa orang percaya tidak berbuat dosa lagi? Alasan yang ketiga adalah orang percaya berpotensi hidup suci. Orang percaya berpotensi hidup kudus. Orang percaya berpotensi hidup benar, saudara. Ayat 22b saya akan membacakannya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya ulangi sekali lagi. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, luar biasa yang sudah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Allah memberikan potensi besar kepada orang percaya untuk hidup suci, hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan potensi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus, hidup suci, hidup benar adalah hidup yang tidak sama dengan karakter, dengan sifat, dengan tabiat dunia yang jahat, yang gelap, yang rusak, dan yang bohong, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa hidup dalam kesucian. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan pertolongan-Mu saja kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup benar, hidup bersih, hidup suci, hidup kudus, dan hidup kami Bapa
tidak seperti tabiat, karakter, kehidupan yang dilakukan oleh dunia ini. Roh Kudus, kiranya Engkau berbelas kasih dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup benar, hidup suci, dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus pada sore hari. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Bagi saudara-saudaraku yang belum mengaku percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptis, segeralah berkatekisasi. Setelah dibaptis, silahkan mengikuti perjamuan kudus. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan eratkanlah dirimu melalui persekutuan dengan Kristus sambil mengucap syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun atas semua dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita bersatu di dalam. Allah yang Maha Kasih, sebelum kami mengambil meja perjamuan-Mu, kami memohon ampun atas semua kejahatan dan dosa yang kami lakukan baik terhadap Engkau dan sesama kami. Melalui perjamuan ini ya Tuhan, biarlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama angkat pujian tercurah darah Kristus.
roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami, berkatlah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Ketika kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kerinduan kami, pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu Tuhan menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama dan menerima sakramen perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah ada dari saudara yang belum menerima anggur dan roti perjamuan kudus? Sudah semua? Ya, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecahkannya, sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus Yesus, dan terimalah dia dalam hatimu dengan rasa syukur. Mari kita makan roti bersama-sama.
Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan rasa syukur." Mari kita minum anggur perjamuan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui perjamuan kudus yang indah sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikulah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Tapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kepada yang bertugas saya mohon untuk menafikan kembali. Perjamuan kudus sore hari ini sudah selesai. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Warta Jemaat Kebaktian Minggu 31 Oktober 2021. Segenap pengurus GKMI Panitia Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah beribadah dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pengurus dan jemaat GKMI Panitia Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sringartono yang telah melayani pembinaan rumah Tuhan dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai peran Bapak selanjutnya. Laporan kolekte kebaktian Minggu 24 Oktober 2021. Kolekte sejumlah 250.000. Untuk petugas pelayanan ibadah kebaktian Minggu 7 November 2021, liturgos Ibu Luciani, kolektan sedari misa, penerima tamu Ibu Kristiani. Diberitakan bagi jemaat yang sudah menerima pelayanan dari pengurus jemaat 3 bulan yang lalu, diharapkan bisa dibawa dan dikumpulkan pada saat ibadah Minggu 21 November 2021
2021, pengurus jemaat menjaga termasuk kepada segenap jemaat Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya untuk boleh berdiri. Mari kita mengakhiri dengan menyanyikan satu pujian Yesus kekasih jiwaku. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.